Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita dari akhlak para generasi terdahulu kita sampai pada pembahasan bagaimana menyikapi kesalahan orang lain, bagaimana para ulama generasi terdahulu menyikapi kesalahan orang lain. Wa an Malik bin Anas qala Sa'id ibn al-Musayyib innahu laisa min syarifin wala alimin wala dhi fadlin illa wa fihi aibun. Malik bin Anas berkata bahwa Sa'id ibn al-Musayyib berkata, tidak ada satupun dari orang yang memiliki kemuliaan, tidak ada satupun dari orang yang berilmu, dan tidak ada satupun orang yang memiliki keutamaan kecuali dia memiliki aib. Lakin minan nasi man la yanbaghi an tuzkara uyubuhu, akan tetapi di antara manusia itu ada yang tidak sepantasnya disebutkan aib-aibnya. Yaitu siapa? Man kana fadluhu aktsara min naqsihi uhiba naqsuhu li fadli. Barang siapa yang keutamaannya itu lebih banyak daripada kekurangannya, kebaikannya itu lebih banyak daripada keburukannya, maka kekurangannya tersebut itu ditutupi oleh keutamaannya. Ini perkataan Sa'id ibn al-Musayyib, seorang tabi'in. Jadi ini prinsip yang diterapkan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Ketika seseorang itu kebaikannya lebih besar daripada keburukannya, maka ini kita jadikan sebagai hukum asal. Hukum asal orang ini adalah orang baik. Kenapa? Karena tidak ada satupun manusia, walaupun dia adalah orang yang memiliki kemuliaan, walaupun dia adalah orang yang berilmu, kecuali dia pasti memiliki aib. Ya, ini kata Sa'id ibn al-Musayyib tadi. Setiap orang yang memiliki keutamaan, itu pasti ada aibnya. Setiap orang yang memiliki ilmu yang luas, ahli ibadah, pasti ada aibnya. Akan tapi kalau aibnya itu sedikit, kalau kebaikannya itu lebih banyak, maka aibnya itu tentunya dihilangkan oleh kebaikan-kebaikannya tersebut. Ini bahkan berlaku bagi generasi sahabat. Generasi sahabat mereka tidak maksum. Ya, maksum adalah Nabi Muhammad SAW. Akan tapi kita lihat para sahabat adalah orang-orang yang memiliki keutamaan yang besar sekali. Mereka adalah generasi paling utama dari kalangan umat Islam ini. Ya, jadi kebaikan-kebaikan mereka itu menghilangkan keburukan mereka. Makanya kita katakan seluruh sahabat itu adil. Kullu sahabat adil. Setiap sahabat itu orangnya terpercaya. Orangnya memiliki din yang bagus, agama yang bagus. Orangnya soleh, orangnya amanah dan seterusnya. Inilah generasi sahabat. Maka demikian pula juga ya, generasi-generasi berikutnya dari kalangan tabi'in, tabi'in, maka mereka itu juga memiliki keutamaan. Dan pasti di setiap dari mereka pasti ada kekurangan. Ya, pasti ada kesalahan. Akan tetapi cara menyikapi mereka adalah ketika keutamaannya itu lebih besar, kebaikannya itu lebih besar, maka ini yang kita jadikan sebagai hukum asal. Kita berusaha cari uzur bagi keburukan atau aib yang mereka miliki. Ini juga berlaku bagi zaman kita sekarang. Ya, ketika kita memiliki kawan, ketika kita melihat ada ulama di zaman ini, ada ustadz di zaman ini dan seterusnya, maka setiap dari mereka termasuk diri kita sendiri, diri kita yang paling utama, diri kita yang paling pertama masuk dalam kaidah ini. Setiap dari kita memiliki aib, setiap dari kita memiliki kesalahan, setiap dari kita memiliki ketergelinciran. Nauzubillah min dzalik. Akan tapi ketika kesalahan atau keburukan tersebut lebih sedikit daripada kebaikan orang tersebut, maka tadi kita katakan kaidahnya adalah hukum asalnya orang ini adalah orang baik.
Wa qala Az-Zahabi fi tarjamatihi li Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Az-Zahabi berkata dalam biografi Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, wa huwa hujjatun bil ijma' idza bayyana as-sama'. Az-Zahabi berkata bahwa Qatadah ini adalah seorang tabi'in yang terkenal. Qatadah itu adalah hujjah berdasarkan kesepakatan para ulama. Maksudnya adalah periwayatan dari Qatadah itu diterima. Hadis-hadis yang didapat dari jalur Qatadah bin Di'amah ini diterima. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama, kata Az-Zahabi. Idza bayyana as-sama'. Itu terjadi, riwayatnya diterima jika dia menjelaskan bahwa dia benar-benar mendengar hadis tersebut dari gurunya, dari syekhnya. Fa innahu mudallisun ma'rufun bidzalik. Akan tetapi sebenarnya Qatadah ini mudallis. Dia dikenal sebagai orang yang sering melakukan tadlis. Apa itu tadlis? Tadlis itu adalah menyampaikan hadis, ringkasnya ya. Tadlis itu adalah menyampaikan hadis dari gurunya, padahal sebenarnya dia tidak mendengar langsung. Dia kenal atau dia dengar hadis tersebut dari kawannya, tapi kemudian dia meriwayatkan hadis tersebut juga dari gurunya, walaupun dia tidak mendengar langsung dari gurunya. Ini dalam ilmu hadis sebenarnya seharusnya tidak boleh. Ya, antum hanya boleh meriwayatkan hadis yang antum benar-benar pernah mendengarkan hadis tersebut dari guru antum. Tapi kalau antum mendengar hadis tersebut dari kawan satu majelis, walaupun itu sama-sama dari guru antum juga, tidak boleh antum nisbatkan, antum katakan bahwa antum mendengar dari guru antum tersebut. Ini ilmiahnya Islam. Saking telitinya Islam. Hadis ketika di zaman itu, zaman periwayatan hadis, sebelum zaman pengkompilasian hadis, ya, sebelum dibukukan di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, maka para ulama itu hati-hati sekali. Antum dengar hadis ini dari mana? Beneran mendengar tidak? Tapi ketika sudah dibukukan di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Jami' Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, kemudian kitab-kitab yang lain seperti Ibnu Khuzaimah, Al-Mustadrak, dan Al-Baihaqi dan seterusnya, Musnad Ahmad, maka para ulama setelah itu kemudian cukup untuk menyebutkan sumber hadisnya di mana. Hadis ini di kitab apa, Sunan Abi Daud, nomor berapa. Nah itu cukup demikian. Tapi kalau sebelum itu, sebelum zaman pengkompilasian hadis, maka setiap hadis itu benar-benar diteliti orang tersebut mendengar dari mana. Sammu rijalakum. Sebutkanlah perawi-perawi yang antum dengar hadis ini dari mana. Maka di sini Qatadah itu sebenarnya sering melakukan tadlis, tapi kalau dia menjelaskan bahwa dia benar-benar mendengar dari gurunya, maka ini adalah hujjah, ini adalah hadis yang diterima, sanadnya kuat. Wa kana yara al-qadar, dan Qatadah itu memiliki keyakinan tentang qadar. Disebutkan bahwa Qatadah itu mengatakan bahwa seluruh hal yang terjadi di alam semesta itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kemaksiatan. Ini kata Qatadah. Padahal keyakinan Ahlussunnah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah seluruh yang terjadi di alam semesta, seluruh yang dilakukan oleh manusia itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik amalan kebaikan ataupun amalan keburukan, itu semuanya sudah termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Qatadah memiliki keyakinan yang salah dalam masalah qadar. Kemudian Az-Zahabi berkata, nas'alullah al-afwa. Kita memohon kepada Allah ampunan. Wa ma'a hadza fama tawaqqafa ahadun fi sidqihi wa adalatihi wa hifdhihi. Ya, akan tetapi setiap para ulama itu semuanya mengakui tentang kejujuran Qatadah ketika meriwayatkan hadis. Semuanya mengakui ya bagusnya agamanya Qatadah. Semuanya mengakui kuatnya hafalan Qatadah. Jadi walaupun ada akidah yang dimiliki yang itu kesalahan, tetapi karena Qatadah bin Di'amah ini beliau mendapatkan akidah yang salah tersebut, beliau tidak mendakwahkannya, beliau tidak menyebarkannya, beliau terpengaruh karena ada syubhat.
Jadi ini berbeda dengan berbeda penyikapannya terhadap orang seperti ini dengan orang yang menyebarkan penyimpangan. Berbeda penyikapannya dengan orang yang merupakan pentolan kebid'ahan tersebut, gembong kebid'ahan tersebut, berbeda. Maka kita lihat para ulama, walaupun Qatadah itu memiliki ketergelinciran dalam masalah akidah, dalam masalah qadar, maka para ulama tetap mengakui keilmuan Qatadah. Tapi dalam masalah qadar salah, tetap dibantah, tetap dijelaskan mana yang hak, mana yang batil. Akidahnya Qatadah dalam masalah ini kesalahan, tetap dijelaskan. Akan tetapi ketika kita berbicara periwayatan hadis, maka hadis-hadisnya Qatadah itu tetap diterima selama apa? Selama Qatadah menjelaskan bahwa beliau benar-benar mendengar dari gurunya tadi. Karena beliau sering melakukan tadris. Jadi kalau sudah beliau menjelaskan bahwa ini hadis benar-benar beliau dengar dari guru beliau menggunakan lafaz haddatsana atau akhbarona, ya, atau akhbaroni, haddatsani. Tapi kalau pakai an, ya, kalau pakai lafaz an, maka ini enggak cukup kuat, tidak cukup kuat. Tidak diterima karena sering melakukan tadlis. Lafaz an dari orang yang sering melakukan tadlis ini enggak langsung diterima. Harus dicek terlebih dahulu. Tapi kalau orang tersebut thiqah, tidak pernah berbohong, habis itu mengatakan haddatsana, haddatsani, akhbaroni, halas, ini diterima. Berarti ini benar-benar mendengar dari gurunya. Wala'alla Allah ya'dzuru amsalahu mimman talabbasa bi bid'atin yuridu biha ta'zimal bari wa tanzihahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur kepada orang-orang yang semisal dengan beliau yang terjerumus kepada kebid'ahan, yakni tergelincir, bukan merupakan gembong kebid'ahan tersebut, bukan merupakan orang yang menyebarkan kebid'ahan tersebut, akan tetapi terpengaruh. Antum bisa membedakan antara orang yang terpengaruh dengan orang yang ikut mendakwahkan kebid'ahan tersebut. Maka orang yang mimman talabbasa bi bid'atin yuridu biha ta'zimal bari wa tanziha, semoga Allah memberikan uzur kepada orang-orang yang semisal beliau yang tergelincir kepada kebid'ahan, tetapi sebenarnya niatnya adalah ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menyucikan Allah. Ada syubhat. Ya, ada syubhat yang masuk ke dalam generasi tersebut. Ketika pada saat itu banyak syubhat tersebar, sebagian orang itu menghembuskan pemahaman bahwa kalau antum tidak meyakini dengan pemahaman ini, berarti antum tidak menyucikan Allah. Berarti antum tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terpengaruh dengan perkataan semacam ini. Jadi kita lihat Qatadah itu wabadala us'ahu, beliau telah mengerahkan tenaganya untuk mencari al-haq, tapi qadarullah tetap tergelincir. Wallahu hakamun adlun latifun bi ibadihi, sementara Allah itu adalah zat yang maha bijaksana, zat yang maha adil, zat yang maha lembut kepada para hambanya. Wala yus'alu amma yaf'al, Allah tidak ditanyai tentang apa yang Allah perbuat. Tsumma innal kabir min aimmatil ilmi idza kathura sawabuhu wa ulima taharrihi lil haq wa tasa'a ilmuhu wa dhahara zaka'uhu wa urifa salahuhu wa ra'uhu wa tiba'uhu yughfaru lahu zalaluhu. Ini kaidah, yaitu ketika ada seorang ahli ilmu yang ilmunya itu luas sekali, yang dalam banyak masalah dia itu memiliki akidah yang lurus, dia itu memiliki pendapat yang hak, wa ulima taharrihi lil haq, diketahui bahwa dia itu mencari kebenaran, dia ikhlas dalam mencari kebenaran. Wa tasa'a ilmuhu, ilmunya itu luas. Wa dhahara zaka'uhu, kecerdasannya itu ya diakui, kecerdasannya itu menonjol. Wa urifa salahuhu wa war'uhu wa tiba'uh, dan orang ini diketahui kesolehannya, diketahui kewaruannya, diketahui bagaimana beliau berusaha untuk ittiba' kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Akan tapi tadi kita sebutkan, orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini bisa jadi masih tergelincir pada sebuah kesalahan dalam masalah akidah. Bisa jadi tergelincir pada sebuah kebid'ahan. Bisa jadi. Ya, karena saking kuatnya syubhat yang tersebar, kita nggak cukup waktu untuk mikir atau tidak sadar atau tidak diberikan taufik oleh Allah untuk kepikiran dalil yang sahih, maka kemudian terpengaruh dengan syubhat tersebut. Maka yughfaru lahu zalaluhu, semoga Allah ampuni ketergelincirannya tersebut. Wala nudalliluhu wa natrahuhu, kita tidak menyesatkannya dan kita tidak membuangnya, tidak mencoretnya dari jajaran Ahlussunnah.
wa nansa mahasinahu, tidak kita lupakan kebaikan-kebaikannya. Na'am wala naqtadi bihi fi bid'atihi wa khata'i. Na'am, kita tidak mencontoh beliau dalam kesalahannya tersebut, dalam kebid'ahan yang dia tergelincir tersebut. Kita tidak mengikutinya. Wa narju lahu at-taubah min dzalik, dan kami harap dia telah bertaubat dari kesalahannya tersebut, dari kebid'ahannya tersebut. Ini kaidah yang banyak diterapkan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah misalkan memiliki ketergelinciran dalam masalah iman. Akan tapi seluruh ulama Ahlussunnah sepakat bahwa Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah masuk dalam jajaran para ulama Ahlussunnah. Ya, karena beliau dikenal selalu berusaha mencari al-haq. Tapi qadarullah tergelincir dalam masalah ini. Tetapi sebagian ulama ya seperti Ibn Abil Is Al-Hanafi, kemudian Ibn Abdul Bar, mereka menyebutkan bahwa Al-Imam Abu Hanifah itu rujuk dari kesalahannya tersebut dalam masalah iman. Kemudian juga ini yang terjadi juga pada Al-Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Secara umum akidahnya lurus, akan tapi dalam sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala mereka mentakwil. Kenapa? Karena di zaman itu di negeri mereka itu banyak sekali tersebar syubhat mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau kita lihat kaidah umumnya benar. Tapi dalam sebagian masalah mencontoh perkataan orang yang mentakwil sifat tersebut. Jadinya tergelincir pada masalah takwil, tapi cuma sifat ini saja begitu ya. Ini kesalahannya itu kasuistik. Kesalahannya itu tidak sistemik. Tidak kemudian salah dalam kaidah-kaidah besar. Kaidah besarnya benar, kaidah pokoknya benar. Prinsip mendasarnya benar. Tapi dalam kasus kasuistik, dalam kasus individu, masalah individu terkait akidah tergelincir. Nah, ini menunjukkan apa? Ya, ini kita semua manusia. Kaidah umumnya benar, tapi menerapkannya dalam kasus ini salah. Maka mereka tetap diakui sebagai jajaran para ulama Ahlussunnah. Jadi dalam kesalahannya kita jelaskan itu kesalahan, ya ini ketergelinciran, akan tetapi ya kita mendoakan mereka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni mereka. Wa an Ibn al-Madini, dari Ibn al-Madini sami'tu Sufyan, aku mendengar Sufyan beliau berkata, kana Ibnu Ayyash al-Mantawf yaqau fi Umar bin Dzar wa yastimuhu. Dari Ibn al-Madini aku mendengar Sufyan beliau berkata, Ibnu Ayyash al-Mantawf itu mencela Umar bin Dzar. Falakiyahu Umar, kemudian Umar bin Dzar itu menjumpai Ibnu Ayyash. Faqala ya hadza la tufrid fi syatmina. Umar berkata kepada Ibnu Ayyash, wahai fulan, janganlah engkau berlebih-lebihan dalam mencela kami. Wa abqi lisulhi maudian. Tetap buka kesempatan untuk kita berdamai. Ini kata Umar bin Dzar. Fa inna la nukafi'u man asallaha fina bi'afthar min an nuti'allaha fihi. Karena sesungguhnya kami itu tidak akan membalas orang yang bermaksiat kepada Allah. Ya, terkait kami, yakni dengan mencela orang lain, ini namanya telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengata-ngatai orang lain. Kami tidak membalasnya lebih banyak daripada ketaatan yang kami lakukan kepada Allah terkait orang tersebut. Jadi maksud dari Umar bin Dzar di sini adalah, yakni walaupun antum mencela ana berusaha untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ana tidak akan balik mencela antum. Mari kita berdamai saja. Ya, kalau ada masalah mari kita bicarakan. Mungkin ana yang salah, ana akan minta maaf. Kalau begitu, mungkin ana enggak sengaja juga, atau mungkin beneran ana salah, ana mau minta maaf. Ini kata Umar bin Dzar. Jadi ketika ada orang mencela kita, maka itu jadikan sebagai kesempatan untuk kita introspeksi. Kalau ada orang mencela kita, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Jangan balik kemudian kita berbuat kemaksiatan kepada Allah juga dengan cara mencela dia juga. Akan tapi kita harus tetap ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah wajibkan kepada kita dalam kasus di mana ketika kita dicela oleh orang lain. Walaupun ya nama kita dibicarakan misalkan, atau dicela di belakang kita, dibicarakan di belakang kita misalkan, maka kita jangan balik membicarakan orang tersebut di belakang kita. Akan tapi ya lakukan apa yang Allah wajibkan kepada kita dalam kondisi tersebut. Antara kita langsung bicara kepada orangnya, kita luruskan,
bisa jadi mungkin ana beneran salah, ana mau minta maaf, atau ya kita cukup doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mendamaikan kedua hati yang berselisih tersebut. Warawa Abdan bin Uthman an Abdillah bin al-Mubarak qala idza ghalabat mahasinur rajul ala masawihi lam tuzkar al-masawi wa idza ghalabat al-masawi'u ala al-mahasin lam tuzkar al-mahasin. Dari Abdan bin Uthman, beliau berkata dari Abdullah bin al-Mubarak, beliau berkata, ketika kebaikan seseorang itu mendominasi keburukannya, maka tidak disebutkan keburukannya. Akan tetapi ketika keburukannya itu mendominasi kebaikannya, maka tidak disebutkan kebaikan. Ini prinsip yang tadi kita sebutkan, prinsip yang diterapkan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Ketika kebaikan seseorang itu melebihi keburukannya, ya, maka tidak perlu kita sebutkan keburukannya. Karena kalau kebaikannya lebih banyak, itulah hukum asalnya. Ini orang baik sebenarnya. Tapi ada ketergelinciran. Semua dari kita memiliki ketergelinciran. Nggak usah kita sebut keburukannya. Para ulama misalkan, ketika mereka itu dikenal sebagai ulama yang berusaha untuk mengikuti al-haq, berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, mengikuti generasi terdahulu yang saleh. Para ulama yang dikenal keilmuannya, tapi kemudian ternyata misalkan ada sedikit kesalahan misalkan ketergelinciran dalam masalah fikih, atau tadi bahkan walaupun ketergelinciran dalam masalah akidah, maka kita cukup jelaskan ini kesalahan yang benar begini, akan tapi kita tetap menganggap orang tersebut sebagai orang yang memiliki keutamaan. Kita tetap menganggap orang tersebut sebagai orang yang memiliki kemuliaan. Kita doakan semoga kita dan dia diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi hukum asalnya adalah beliau tetap orang yang memiliki keutamaan. Ketika kita memiliki kawan kita sebenarnya kebaikannya banyak, akan tapi ya ada aib misalkan. Tapi aibnya sedikit. Maka ini tidak mengubah hukum asal. Hukum asal orang tersebut adalah orang baik. Sebaliknya, kalau ada orang yang keburukannya jauh lebih banyak atau keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, kalau konteks tadi ada orang yang dikenal sebagai dai, akan tapi menyerukan kepada kebid'ahan, menyerukan kepada penyimpangan. Maka yang namanya orang-orang yang menyerukan kepada penyimpangan dari zaman ke zaman, ada aja kebaikannya. Ada aja kebaikannya. Bisa jadi dalam masalah bacaan Qur'annya bagus, bisa jadi dalam masalah sedekah, Masya Allah sedekahnya banyak sekali. Akan tapi kalau dia adalah gembong kebid'ahan, kalau dia mengajarkan kesyirikan, kalau dia mengajarkan kebid'ahan dan penyimpangan, maka tidak perlu sebutkan kebaikannya yang sedikit tersebut. Kita fokus membantah penyimpangannya dan memperingatkan kaum muslimin dari penyimpangan tersebut. Ini yang juga dilakukan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Ya, dari sejak zaman sahabat, dari sejak zaman tabi'in, dari sejak zaman tabi'in. Kalau antum mau nyari bukti, kita lihat misalkan di zamannya sahabat, ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma masih hidup, beliau sudah sepuh, beliau tergolong sahabat junior, sudah sepuh, ya. Generasi sahabat masih ada, yaitu diantaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ada orang-orang dari Irak yang banyak membahas ilmu syar'i. Mereka adalah penuntut ilmu. Mereka adalah orang-orang yang cinta dengan ilmu. Ini kebaikan. Akan tapi kemudian mereka menyebarkan pemahaman tentang qadar. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak menetapkan qadar sama sekali. Tidak menetapkan takdir sama sekali. Mereka menyebarkan penyimpangan tersebut. Jadi beda dengan Qatadah. Kalau Qatadah tadi terpengaruh. Ini ketergelinciran. Tapi kalau yang ini, yang di Irak tersebut, yakni menyebarkan penyimpangan. Maka walaupun mereka dikenal sebagai orang yang cinta kepada ilmu syar'i, dikenal sebagai orang soleh, ahli ibadah, akan tapi karena menyebarkan penyimpangan, Abdullah bin Umar langsung mengatakan, ana berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari ana. Mereka bukan bagian dariku. Ya, fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bara'u minni.
Yaitu kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kabarkanlah kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka bukan bagian dariku. Jadi langsung fokus pada penyimpangannya. Itu kalau penyimpangannya lebih banyak, kalau keburukannya lebih banyak, itulah hukum asalnya berarti. Hukum asalnya adalah orang ini adalah orang yang buruk yang harus kita peringatkan kaum muslimin dari keburukan orang tersebut. Wa qala Yunus As-Sadafi ma ra'aitu aqala min asy-Syafi'i. Yunus As-Sadafi berkata, aku tidak melihat ada orang yang lebih cerdas daripada Asy-Syafi'i. Nazartuhu yauman fi mas'alatin tsumma iftaraqna. Aku berdebat dengan dia dalam sebuah masalah, kemudian kami berpisah. Walaqiyani, kemudian pada suatu waktu Asy-Syafi'i kemudian menemuiku kembali, fa akhadha biyadi, kemudian memegang tanganku, tsumma qala ya Aba Musa. Kemudian Asy-Syafi'i berkata kepadaku, wahai Abu Musa, ala yastaqimu ay an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alatin. Ya, wahai Abu Musa, yakni bukankah kita tetap bersaudara walaupun kita tidak bersepakat dalam suatu masalah? Ini di zaman Al-Imam Syafi'i, di zaman imam mazhab secara umum, ya, zaman sahabat, zaman tabi'in, kemudian zaman tabi'in, itu ulil amri di zaman itu sangat mendukung aktivitas ilmiah yang dilakukan oleh para ulama. Mereka sangat memperhatikan yakni para ulama. Kita ambil contoh misalkan Harun ar-Rasyid, sebelum beliau itu berkehendak untuk merenovasi Ka'bah, beliau minta izin dulu kepada Imam Malik, ya, rahimahullah. Jadi di sini di zaman itu banyak sekali terjadi munazarah. Munazarah itu apa? Munazarah itu adalah debat untuk mencari al-haq. Debat untuk mencari kebenaran, bukan debat kusir, bukan debat untuk sekedar mempertahankan pendapat, bukan debat untuk menjatuhkan lawan. Munazarah itu adalah debat untuk mencari al-haq, mencari kebenaran. Itu ketika dalam masalah-masalah kontemporer yang waktu itu banyak terjadi, terutama dalam masalah fikih, ketika banyak sekali orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan Romawi dan Persia, maka banyak sekali masalah kontemporer. Secara umum para ulama akan tergerak untuk beristihad. Inilah yang membuat yakni kita memiliki para imam mazhab yang masyhur, ya, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama mustahidin lainnya. Jadi mereka itu sangat banyak sekali melakukan munazarah, yaitu diskusi. Mungkin kita jangan terjemahkan debat, tapi kita terjemahkan diskusi. Diskusi untuk mencari al-haq, mencari kebenaran, untuk mempelajari apa dalil yang antum gunakan untuk mencari hukum yang benar dalam masalah ini. Apakah ini halal atau haram? Apakah ini boleh atau tidak boleh dilakukan? Dan seterusnya. Maka para ulama itu saling berdiskusi, apa dalil yang antum pikirkan? Apa kaidah yang antum gunakan? Jadi mereka itu berdiskusi dalam rangka untuk mencari, yakni mencari tahu dalil yang digunakan oleh ulama lain, mencari tahu kaidah yang digunakan oleh ulama lainnya. Bukan sekedar untuk mempertahankan dalil yang digunakan sendiri, bukan sekedar untuk mempertahankan yakni pendapat yang dipegang sendiri. Itu bukan yang terjadi pada saat itu. Nah, ketika munazarah itu akan sangat terlihat mana yang beneran mencapai derajat istihad dan mana yang belum mencapai derajat istihad. Mana yang beneran mustahid dan mana yang bukan mustahid. Akan terlihat mana yang argumentasinya itu kuat, cara berdalilnya itu kokoh, cara berdalilnya itu yakni ilmiah, dan mana yang cara berdalilnya itu kurang ilmiah. Akan sangat terlihat. Makanya para orang-orang di zaman itu kemudian mereka berbondong-bondong menuju para ulama yang dikenal cara berdalilnya itu sangat ilmiah. Itulah mengapa kemudian kita mendapatkan Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka sudah teruji setelah beratus-ratus atau bahkan ribuan munazarah yang terjadi pada saat itu.
Ini yang tidak ada di zaman ini. Di zaman ini ketahuan orang, yakni tidak ketahuan mana yang beneran berilmu. Orang dianggap berilmu di zaman ini kalau sosmednya itu followernya banyak, betul tidak? Kalau sosmednya followernya banyak, kemudian dikenal sebagai orang yang banyak ngisi kemana-mana dan seterusnya, ya, maka itu dianggap berilmu. Tapi tidak ketahuan bagaimana kualitas keilmuannya sebenarnya. Tidak ketahuan bagaimana pemahamannya. Kenapa? Karena yang namanya kajian kebanyakan satu arah. Ataupun kalau ada pertanyaan, maka pertanyaannya dari orang awam, bukan pertanyaan dari sesama orang berilmu. Tapi di zaman dahulu akan kelihatan ketika ada sesi munazarah, akan terlihat sekali bagaimana orang tersebut mengungkapkan pendalilannya, mengungkapkan dalil, seberapa banyak hafalannya, nggak akan lolos itu, tidak akan, yakni intinya pasti kelihatan. Orang yang hafalannya jelek, orang yang lisannya mendahului akalnya, orang yang cuma menang di gaya saja, banyak omong akan tapi hafalannya jeblok, banyak omong akan tapi pemahamannya jelek, ya, maka ini akan kelihatan sekali. Jadi ketika munazarah, itulah mengapa kemudian para ulama itu terlihat mana yang beneran berilmu dan mana yang tidak. Maka ketika Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau melakukan munazarah dengan Yunus As-Sadafi, yaitu Abu Musa Yunus As-Sadafi, maka Asy-Syafi'i kemudian menghampiri setelah munazarah tersebut, setelah diskusi tersebut, ya, beliau berkata, bukankah kita tetap bersaudara walaupun kita tidak bersepakat dalam sebuah masalah? Nah, ini adab ketika berdiskusi mencari kebenaran, yaitu perbedaan pendapat di antara kita itu tidak boleh sampai menimbulkan perpecahan. Ya, kalau menimbulkan perpecahan itu berarti was-was dari syaitan, itu berarti bisikan dari syaitan membuat dia benci kepada orang yang berdiskusi dengannya tersebut. Akan tapi kalau kita melihat kepada inti permasalahan itu sendiri, ini bukankah ini permasalahan istihadiyah, ini masalah khilafiyah istihadiyah, maka walaupun kita berbeda pendapat, maka kita tidak tidak boleh saling berpecah belah dalam masalah ini. Jadi perkara agama itu ada dua. Ada perkara agama yang merupakan perkara usul, perkara pondasi, ini nggak boleh kita berselisih pendapat. Tapi ada perkara furu, perkara yang di situ boleh ada perbedaan pendapat, karena ini memang ada ruang istihad yang terbuka, begitu ya. Jadi ketika perbedaan pendapat itu dalam masalah usul, nah ini berbahaya. Tidak boleh kita berselisih pendapat dalam masalah usul. Baik. Nah, di antara pelajaran yang penting di sini adalah kita lihat bagaimana Al-Imam Syafi'i, beliau itu sangat sangat memahami adanya perbedaan antara dua jenis masalah tadi. Ada perkara usul, ada perkara furu. Disebutkan dalam salah satu munazarah, waktu itu Al-Imam Syafi'i munazarah dengan salah seorang ulama yang ana terlupakan sekarang siapa namanya. Kemudian Imam Ahmad hadir juga di munazarah itu, beliau cuma menyaksikan. Imam Ahmad cuma menyaksikan munazarah yang dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i dengan ulama lain tersebut. Setelah selesai munazarah, kemudian berpisah, kemudian bertemu lagi. Ternyata Al-Imam Syafi'i pindah pendapat ke pendapat yang dikemukakan oleh ulama lawan munazarah tadi, kawan munazarah tadi. Ulama tersebut sudah berubah pendapat menuju ke pendapatnya Imam Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad, anda terlupa apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad setelah munazarah tersebut. Tapi intinya adalah Imam Syafi'i dengan kawan munazarahnya itu kemudian saling bertukar pendapat setelah munazarah. Tampaknya Imam Syafi'i setelah munazarah kayaknya dalil yang beliau gunakan lebih kuat. Ulama yang lain tersebut merasa kayaknya dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i lebih kuat. Jadi setelah munazarah mereka kemudian berbalik bertukar pendapat. Maka ini diantara bagaimana para ulama, mereka itu mencari al-haq, bukan berusaha untuk mempertahankan pendapatnya sendiri dan ingin menjatuhkan lawan, ingin menang sendiri. Tidak demikian
karakteristik dari munadzarah di zaman itu. Tapi demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, masih ada beberapa pembahasan tentang beberapa riwayat tentang bagaimana ulama generasi terdahulu menyikapi kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Ya, hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.